Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama saya di pelajaran agama Katolik untuk kelas 9. Saya berharap kita tetap menjaga kesehatan di rumah dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari topik kita yang berjudul Hak dan Kewajiban Orang Beriman di Tengah Masyarakat. Nah, tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu, tetapi hanya di bagian refnya ya. Nanti kalau kita nyanyikan satu lagu, mungkin video ini akan berdurasi 15 menit. Nah, oke, yang tahu lagunya bisa ikut. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oke, anak-anak, kita akan masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini yang berjudul Hak dan Kewajiban Orang Beriman di Tengah Masyarakat. Sebelumnya kita harus memahami apa itu masyarakat. Masyarakat itu merupakan sekumpulan orang yang mempunyai atau yang dipersatukan oleh aspek kebudayaan yang sama. Nah, misalnya masyarakat Indonesia atau masyarakat Batak misalnya. Nah, mereka itu dipersatukan oleh kebudayaan atau paham yang sama. Nah, itu dia secara luas arti dari masyarakat. Nah, kita sebagai orang beriman, sejak kita dilahirkan, kita juga sudah menjadi anggota masyarakat. Ya, setidak-tidaknya kita sudah menjadi anggota masyarakat Indonesia. Nah, ketika dilahirkan, kita menjadi anggota masyarakat Indonesia. Tetapi kita ketika sudah dibaptis, kita menjadi anggota masyarakat gereja atau anggota umat gereja. Nah, anak-anak, sebagai anggota masyarakat, kita tentunya mempunyai hak dan kewajiban. Sebagai anggota masyarakat Indonesia, kita juga mempunyai hak dan kewajiban untuk Indonesia. Nah, sebagai anggota gereja, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Nah, anak-anak, menjadi poin yang perlu kita pahami bagaimana menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat sekaligus sebagai anggota gereja. Nah, gereja memberikan pendasaran bagaimana kita menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat dan sebagai anggota gereja. Nah, dalam dokumen gereja Gaudium et Spes atau yang sering disingkat dengan GS, nanti yang belum pernah lihat dokumennya bisa dilihat di samping saya ya. Nah, dalam Gaudium et Spes atau GS artikel 1, di sana dikatakan bahwa seluruh manusia atau umat Allah itu dipersatukan dalam Yesus Kristus dengan bimbingan Roh Kudus. Nah, Gaudium et Spes mau menekankan bahwa keselamatan Allah itu diwartakan kepada semua orang tanpa terkecuali.
Nah, maka Gaudium et Spes hendak menggarisbawahi bahwa kita semua umat manusia atau umat beriman, kita itu adalah bersaudara. Nah, anak-anak, itu tadi pendasaran dari dokumen gereja. Sekarang kita mau melihat bagaimana pendasaran dari teks kitab suci. Tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Di sana diceritakan bagaimana Yesus memberikan teladan untuk bertanggung jawab atau memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat. Nah, diceritakan dalam Injil Matius tersebut, orang-orang yang ingin menjebak Yesus memberikan Yesus sebuah pertanyaan. Nah, isi pertanyaannya kira-kira demikian. Bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Nah, pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan jebakan. Karena ketika Yesus mengatakan ya boleh, maka orang Saduki atau orang-orang yang mencoba Yesus akan menjerat Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus mengagungkan Kaisar, bukan mengagungkan Tuhan. Nah, tetapi jika Yesus mengatakan tidak boleh, maka mereka akan melaporkan kepada Kaisar dan memvonis Yesus sebagai pengkhianat untuk negara atau untuk bangsa Romawi. Nah, itu merupakan sebuah pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus dengan bijaksana menjawab bahwa apa yang menjadi hak Kaisar berikan kepada Kaisar, dan apa yang menjadi hak Allah berikan kepada Allah. Nah, di sini Yesus mengajarkan bagaimana kita bersikap bijaksana untuk membedakan yang mana hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dan mana hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Nah, anak-anak, kedua pendasaran tersebut mengajarkan untuk kita bahwa kita harus bersikap bijaksana dan kita juga dituntut untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, juga dalam kehidupan menggereja. Maka kita harus bijaksana memisahkan yang mana hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat Indonesia khususnya, dan yang mana kewajiban atau hak kita sebagai warga gereja. Nah, oke anak-anak, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga dengan menonton video ini kalian semakin mengerti bagaimana hak dan kewajiban orang beriman di tengah masyarakat. Akhir kata saya mengucapkan semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap jaga kesehatan diri.